Pertama soal tadi, sebaiknya memang ketika memberikan diskon ini lebih kreatif lagi, dalam arti lebih cerdas untuk misalnya memperhatikan kelompok pelanggan 1.300 yang tadi saya katakan di kelompok pelanggan ini yang di perkotaan khususnya itu sangat terpukul ya karena mereka banyak yang di PHK, banyak yang gajinya dipotong atau tidak bisa bekerja, dirumahkan dan segala macam. Nah, Iya, golongan ini tidak mendapatkan subsidi atau diskon dari pemerintah, baik subsidi yang benar. selama ini diberikan, apalagi yang diskon sekarang ini. Jadi mereka tentu sangat-sangat membutuhkan sebenarnya uluran tangan atau insentif dari pemerintah. Mmm, Dan kedua, ini sebenarnya bisa diberikan ketika misalnya pemerintah lebih melokalisir bahwa golongan-golongan yang terdampak di perdesaan, ya, yang mhm, relatifly tidak terdampak dari pandemi ini karena mereka tetap bisa bekerja di kebun, tetap bekerja di sawah dan juga di nelayan yang selama ini tidak terdampak langsung kepada pandemi, itu kan mhm. artinya ketika diberikan diskon, ya ini yang kemudian menjadikan melanggar hak yang lain yang sebenarnya terdampak langsung dari pandemi ini, khususnya di golongan 1.300 dan di perkotaan. Sekali lagi, karena kalau kita bicara PPKM, bicara lockdown yang paling terasa dampak dari ini adalah kelompok-kelompok urban ya karena pabrikan, mal dan segala macam tidak bisa bekerja, kantor-kantor harus tutup dan segala macam. Tetapi diskonnya diberikan secara general seluruh Indonesia secara nasional. Iya, Ini yang saya kira iya. pemerintah terlalu bahasa Jawanya terlalu nggebyah-uyah, terlalu pukul Mmm, rata terhadap kebijakannya. Dan kedua ya tadi yang paling secara makro sebenarnya kalau kebijakan ini uang untuk mendiskon itu langsung dibayarkan dari pemerintah kepada PLN ya sehingga PLN mhm. tidak harus menalangi dulu dan kemudian dikhawatirkan mengganggu investasi dan mengganggu pelayanan kepada konsumen yang lain. Ya, Iya, karena kalau ketika uangnya dipakai untuk kegiatan mendiskon ini kan artinya PLN harus mengalokasikan uangnya, kemudian biaya untuk infrastruktur, biaya untuk perbaikan dan segala macam jadi berkurang. Sehingga ancamannya saya khawatir mengganggu pelayanan existing secara keseluruhan. Ini yang saya kira harus kita perhitungkan. Untuk apa ada diskon kalau kemudian nanti pelayanannya menurun? iya. Kenapa menurun? Karena uangnya dipakai untuk mendiskon. Begitu. Untuk apa ada banyak diskon kalau pelayanannya ternyata juga terpengaruh dalam hal lebih menurun ini, Pak, ya. Bagaimana YLKI Ya. memandang sejauh ini, Pak, sosialisasi yang dilakukan sinergi antara pemerintah dan PLN terkait diskon listrik karena terkadang masih ada juga kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dengan diskon listrik ini apa sih sebenarnya? Ya, kalau sosialisasi lebih mendesak kepada golongan yang prabayar sebenarnya dan itu saya kira sekarang sudah lebih baik daripada yang awal-awal karena prabayar kan kemudian pertanyaannya bagaimana kami mendapatkan diskon atau insentif itu. Kalau yang pasca bayar kan ya dia akan terima sesuai dengan tagihan per bulannya akan didiskon dari tagihan berjalan sehingga tidak menyangkut soal teknis, tapi kalau yang prabayar ini kan seperti apa? Tadi sudah digambarkan di awal bahwa prabayar juga akan diberikan ketika token listrik itu sendiri. Nah, ini yang Mhm, saya kira terpenting. Nah, saya kira sosialisasi bukan hanya itu, tapi sosialisasinya adalah uangnya ini dari mana dan iya. kemudian nanti apakah PLN dan juga pemerintah menjamin tidak akan adanya penurunan pelayanan karena uangnya dipakai untuk memberikan diskon itu sendiri. Kecuali tadi saya katakan pemerintah memberikan uang diskon itu langsung kepada PLN sehingga tidak memberikan gangguan secara finansial atau cash flow di PLN. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.